Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Pada video cerita kali ini, Hanastan Channel akan menceritakan sebuah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Langsung saja sahabat ceritanya. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul negeri Armenia. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dan keadaan masyarakat pada saat itu sudah sangat sesat dan menyimpang dari ajaran Allah yang lurus. Mereka kembali musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri. Kadang-kadang mereka namakan Wat dan Suwa, kadang Yahud dan kadang Ya'ud dan Nars. Allah telah menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dengan perkataan yang dilontarkan oleh pemuka-pemuka mereka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu latajarunna alihatakum walatajarunna waddaw wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra, yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Was, dan jangan pula Suwa, Yahud dan Ya'ud dan Nars. Ayat Nabi Nuh nomor 23. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang-orang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. Meski demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila wa qadmihi wala bisafihim alfa sanatin illa kon sim na amma faqasahumut tufanu fahum zolimun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Ayat Al-Qabut nomor 14. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir.
Akhirnya orang kafir itu jengkel dan menentang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasibku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya-lah kamu dikembalikan." Demikianlah keterlaluan kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya. Dan orang-orang kafir miskin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah," kata mereka, "maka kami akan merajammu beramai-ramai." Keluhan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba Allah yang soleh dan sabar. Ia senantiasa mengajak kaumnya ke jalan yang benar dengan penuh kearifan dan kesabaran. Namun demikian ia adalah hamba yang lemah dan mempunyai rasa keluh kesah. Selama lebih dari 5 abad ia berdakwah, hanya sedikit sekali kaumnya yang menjadi pengikutnya. Tentang keluh kesah Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala digambarkan secara jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nuh ayat 5-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan baju ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan agar mereka beriman kepadamu. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian." Dakwah Nabi Nuh selama ratusan tahun tidaklah membawa pengaruh kepada kaumnya, kecuali hanya sedikit. Bahkan kaumnya sudah sangat jemu dengan dakwahnya dan menganggapnya orang gila. Mereka tak segan-segan mencemooh, memaki, bahkan mengancam dan mengganggu Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "Kazzabat qablahum qaumu Nuhim fakazzabu abdana wa qalu majnunun wa zuzzira," yang artinya, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Surat Al-Amr ayat 9. Azab bagi orang-orang yang membangkang. Setelah mencurahkan segala daya dan upaya menyerukan kaumnya ke jalan yang benar, Nabi Nuh bertawakal dan berdoa, "Mohon
yang terbaik bagi dirinya dan pengikutnya sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inna qaumi kazzabun fattabaini wa bainahum fathau wa nazini wa man mayya minal mu'minin, yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Itu hendaklah sesuatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku." Surat Al-Asy'ara ayat 117 dan 118. Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan kebinasaan kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu nuhur rabbi latazar allal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa wazirron kafafaro, yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, jangankanlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tidak di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat An-Nus ayat 26-27. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat, sedangkan kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka ada yang selamat. Semua akan binasa selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit. Kaumnya yang ingkar mengolok-ngolok dan mengejeknya. Lihat Nuh, semakin gila saja. Kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh dia sudah miring otaknya. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapalnya itu. Tidak berapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari atas langit. Rumah-rumah mulai tenggelam. Air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Allah berfirman yang artinya, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu
ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit. Surat Al-Hud ayat 40. Banjir datang pun terjadi. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terapung-apung di atasnya. Beliau bersama pengikutnya selamat, sedang yang lainnya binasa karena tenggelam dan ditelan banjir yang sangat dahsyat. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat seorang putranya, yaitu Ka'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, "Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat." Anaknya menjawab, "Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana, aku pasti akan selamat." "Anakku, pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah." Tapi Ka'an anak Nabi Nuh dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang segera reda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang anak Nabi Nuh, Ka'an, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih. Bagaimanapun Kan'an adalah putranya sendiri dan mati dalam keadaan kafir. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kan'an itu walaupun putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman kepada Allah. Allah berfirman, yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal, namun kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Surat Al-Hud ayat 42-43. Berdasarkan suatu riwayat kepada kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Selamatkanlah Nabi Nuh beserta pengikutnya dan binasalah orang-orang kafir. Ya begitulah sahabat, hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa atau kita tidak boleh berkeluh kesah sebelum berusaha sekuat tenaga dan mengupayakan segala daya dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita harus sabar sembari terus mengharapkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan cerita ini bisa membawa berkah dan bisa menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat sahabat. Terima kasih sahabat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.